Selamat pagi Bu, di sini saya akan menjelaskan terkait analisis DDL atau Data Definition Language. Perkenalkan, nama saya Niko Supan Cengkulan dengan NIM 4332058. Nah, di sini ada dua soal yang mana membuat database contoh yang database akademik mahasiswa. Di mana membuat database contoh ini kita memerlukan beberapa perintah, create database, drop database, dan beberapa perintah lainnya. Nah, untuk analisisnya saya telah melakukannya di dokumen Word agar lebih mudah. Nah, di sini untuk membuat database, kita memakan perintah create database. Maka akan terbuatlah sebuah database baru bernama contoh. Nah, untuk memilih database-nya, kita melakukan perintah use contoh atau use database-nya. Nah, untuk menghapus database, kita menggunakan drop database. Nah, untuk membuat tabel, di sini kita menggunakan perintah create table. Lalu kita klik go, maka terbentuk sebuah tabel baru, tabel kategoris. Lanjut, untuk membuat produk ID kategori nanti akan menjadi foreign key. Kita menggunakan perintah dari ini, alter table, ID constraint, origin key, dan reference. Artinya, satu kategori bisa mempunyai banyak produk, setiap produk wajib mempunyai banyak kategori gitu, disebut one to many. Hasilnya akan seperti ini relasinya. Nah, sebelum itu kita membuat sebuah tabel produk lagi, selain dari tabel kategoris. Jadi ada dua tabel yang akan direlasikan, itu one to many. Nah, untuk menghapus constraint atau menghapus relasinya, kita akan menggunakan perintah drop constraint, maka relasinya akan menghilang. Nah, untuk menampilkan tabel yang apa kita buat di database ini, kita menggunakan perintah tabel show tables, maka akan menampil semua tabel-tabel yang ada pada database kita. Nah, untuk menampilkan isi tabelnya, jadi kan sebelumnya itu menampilkan tabel-tabelnya. Untuk menampilkan isi tabelnya, kebetulan ini tidak ada isi tabelnya, maka akan tampil beberapa kolom-kolom untuk menampilkan isi dari tabel tersebut. Nah, untuk membuat tabel many to many, untuk membuat tabel many to many, kita perlu membuat beberapa tabel baru, yaitu tabel produk dengan menyimpan data produk, ID produknya sebagai primary key, tabel produk order satu, menyimpan data transaksi atau pemasaran, ini ID ordernya primary key. Tabel order detail sebagai penghubung antar tabel. Nah, di sini nanti kita temukan sebuah perintah primary key ID produk 2 dan ID order satu. Artinya kombinasi produk ini tidak boleh duplikat. Satu produk bisa muncul banyak di order, atau order punya banyak produk. Ini disebut composite primary key. Nah, ini beberapa perintah yang digunakan. Dari create tabel produk, tabel order. Nah, untuk menggabungkan kedua ini, kita membuat sebuah tabel baru karena mereka many to many. Jadi terbentuklah sebuah tabel order detail dengan spesifikasi yang tertutup seperti ini. Hasilnya akan seperti ini. Jika masih belum diintegrasikan atau direlasikan. Nah, untuk menemukan primary key untuk ID produk 2 dan ID order, kita menggunakan beberapa perintah ini. Sehingga ketiga tabel tadi, produk 2, order detail, dan order satu itu sudah sering berrelasi. Dikarenakan kita menggunakan perintah alter table, order detail, add constraint, fk, ini jadi order detail produknya menjadi origin key. Yang dimana origin key-nya diambil dari ID produk 2. ID produk 2 ini diambil dari tabel produk 2 bernama ID produk. Begitu juga untuk order detailnya. Nah, perintah itu dipakai. Jadi kesimpulannya untuk perintah itu dipakai buat nambah plugin key di tabel order detail satu. Jadi di kolom ID produk 2 dihubungkan ke tabel produk 2 dan kolom ID order dihubungkan ke produk satu. Tujuan tujuannya agar data yang masuk agak enggak asal-asalan gitu. Jadi kalau ada produk order yang belum ada di tabel isinya, nggak bisa dimasukin ke order detail. Intinya bisa data yang tetap nyambung dan tidak berantakan. Nah, selanjutnya di sini kita membuat DDL. Tadi kan kita membuat sebuah tabelnya. Ini dari tabel kita membuat DDL. Nah, dari tabel ini, di mana mahasiswa mata kuliah itu hubungannya many to many, dan mahasiswa ke hobi itu one to many. Di sini kita membuat DDL atau Data Definition Language. Nah, untuk membuat Data Definition Language, kita menggunakan SQL-nya. Nah, ini berikut beberapa perintah SQL. Untuk soal nomor 2 tadi, saya membuat database-nya itu akademik mahasiswa. Di mana kita pertama membuat database-nya, tentang create, dan memilih database-nya, lalu membuat tabel mahasiswa. Nah, setelah membuat tabel mahasiswa dengan ID primary key-nya yaitu ID mahasiswa dan tabel mata kuliah sebagai ID mata kuliah, yaitu adalah mata kuliah, dan tabel hobi primary key-nya adalah ID hobi. Setelah kita membuat ketiga tabelnya ini, kita merelasikan ketiga ketiga tabel tersebut agar membuat one to many.
Nah, ini relasi mahasiswa ke hobi. Terbentuklah sebuah tabel, yaitu ada tabel hobi. Poster ini masuklah dia ke dalam isi-isiannya. Nah, untuk membuat tabel relasi many to many, di sini terbentuklah sebuah tabel baru, yaitu tabel mengambil. Di mana tabel mengambil ini berisi dari ID mahasiswa dan ID mata kuliah, di mana primary key-nya diambil dari tabel mahasiswa dan mata kuliah. Dan saya menambahkan satu lagi atribut, yaitu semester dengan integer. Nah, untuk menambahkan foreign many to many lagi, ini atur tabel menggambar tadi, disinilah kita mengintegrasikan agar kedua tabel tersebut memiliki relasi many to many. Di mana atur tabel mengambil, artinya mengambil data dari tabel mengambil, lalu menambahkan eh, sebuah foreign key dari mengambil mahasiswa, lalu foreign key ini diambil dari ID mahasiswanya. Jadi tabel mengambil ini mengambil dari ID mahasiswa, lalu referensinya atau berasal dari tabel mahasiswa dengan ID mahasiswa. Gitu. Begitu juga dengan tabel mengambil, di mana mengambil mata kuliah sebagai primary key-nya, foreign key-nya, dan foreign key-nya diambil dari ID mata kuliah diambil dari ID mata kuliah. Sehingga terbentuklah nanti sebuah relasi tabel seperti pada penjelasan berikut. Nah, setelah kita melakukannya tadi, maka terbentuklah sebuah tabel seperti ini. Buktinya adalah di relasi itu adalah seperti ini dari SQL-nya. Jadi terbentuk sebuah 4 tabel, mana tabel mahasiswa, mata kuliah, hobi, dan ini adalah relasi many to many dari mahasiswa dan mata kuliah. Terbentuklah tabel mengambil. Atau kita bisa juga membuat ini tidak mengambil, tetapi mahasiswa underscore mata kuliah sama juga. Jadi tabel mengambil ini berisi dari ID dari mahasiswa dan ID dari mata kuliah. Nah, jadi cukup sekianlah penjelasan saya terkait DDL atau Data Definition Language. Sekian dan terima kasih.